nyaman biar ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran. Nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priuk. Adik-adik, untuk ibadah kita pada pagi hari ini kita masih ibadah di rumah aja. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak Dinda, Kakak GC, sama abang-abang yang lain mau ajak adik-adik untuk mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini, masih dikasih nafas kehidupan. Sekarang Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Musik Bang. Untuk Abang Marcel Sianipar dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, lindungi kami walaupun kami jarak jauh. Berikan kesehatan pada kami semua. Ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, terimalah dan dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Terima kasih ya Bang untuk doa pembukanya. Oke adik-adik, nah karena kita sebentar lagi akan kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, Kakak GC dan Kakak Dinda dan abang-abang sini mau nanya kabar adik-adik dulu. Kalau Kakak GC bilang, apa kabarnya hari ini? Adik-adik harus jawab, luar biasa, yes. Oke, Kakak Dinda, abang-abang yang di belakang juga harus bantu Kakak GC ya. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Kayaknya harus sekali lagi nih Kak abang-abang supaya lebih semangat lagi adik-adik di rumah, oke? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Nah, karena kabar adik-adik juga udah luar biasa, Kakak GC mau buat adik-adik lagi lebih semangat. Kakak GC bilang, Laskar Kristus, adik-adik harus bangkit berdiri terus bilang, siap. Oke, Kak Dinda, abang-abang bantu kakak ya. Oke. Laskar Kristus, siap. Nah, karena adik-adik kabarnya udah bagus, udah luar biasa, adik-adik udah siap. Kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Musik Bang.
Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih untuk Kakak Arina untuk hukum Tauratnya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelum itu, Kakak Dinda sama abang-abang sama kakak-kakak di sini mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Kita akan menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, boleh duduk di tempatnya. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Nova, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Musik. Firman Tuhan ku dengar, ku
Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan Yesus pada kami, hingga kami bisa merasakan kasih Tuhan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menyertai hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan, agar kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu dan juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Udah siap Alkitabnya? Kalau udah siap, kita buka Alkitab kita yuk di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kakak baca dari sini, adik-adik juga baca di rumah ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkannya ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Kakak mau nanya, berapakah murid-murid Tuhan Yesus? Ada 12 murid Yesus. Nah, lalu hari ini kita mau menceritakan salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Adik-adik, cerita Kak Grace minggu lalu itu kubur kosong. Tuhan Yesus telah bangkit. Bunda Maria sangat senang sekali, dan Bunda Maria memberitakan kepada murid-muridnya karena kubur itu kosong, Yesus itu bangkit, dia hidup. Nah, lalu murid-muridnya pun tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, Tuhan Yesus itu hidup. Nah, setelah itu Tuhan Yesus pun menunjukkan kuasanya, dan Yesus pun menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan akhirnya murid-murid itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar bangkit, dia hidup. Nah, tapi adik-adik, si Thomas tidak ada bersama-sama mereka. Lalu ada salah satu murid mereka, murid Tuhan Yesus, yang berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Lalu kata Thomas itu berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Nah, adik-adik, ternyata Thomas gak percaya, dia butuh bukti.
Dia pengen sekali melihat apakah benar Tuhan Yesus itu bangkit. Apakah benar dia bangkit dengan ada tanda bekas paku di tangannya dan di lambungnya. Nah, 8 hari kemudian mereka pun berkumpul kembali di rumah itu dan pintu pun terkunci. Jadi tidak ada yang bisa masuk ke ruangan itu dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus pun muncul lagi, menampakkan dirinya kepada murid-murid beserta Thomas yang ada di situ. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Tuhan Yesus berkata pada Thomas lagi, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, adik-adik bisa lihat ini dari praga ini. Di Thomas pun langsung mencucukkan jarinya ke bekas paku yang ada di tangannya dan di lambungnya. Dan akhirnya Thomas pun percaya meskipun dia butuh bukti, meskipun dia melihat Tuhan Yesus. Nah, Thomas langsung bersukacita bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Nah, lalu kata Yesus kepada mereka, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat Aku namun percaya." Mereka langsung semuanya murid-murid Tuhan Yesus langsung percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu bangkit. Nah, adik-adik, jadi tema kita hari ini adalah percaya atau ragu. Nah, aku mau nanya, siapa di sini yang ingin sekali bertemu Tuhan Yesus? Siapa di sini yang ingin sekali bercerita samping-sampingan sama Tuhan Yesus, bercerita, "Tuhan Yesus, aku senang sekali loh bisa bertemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku ingin sekali Tuhan Yesus ada loh yang nyakitin aku gini. Siapa yang mau bercerita sama Tuhan Yesus gitu? Samping-sampingan, siapa yang ingin bertemu? Pasti semua orang mau dong, ya kan? Tapi adik-adik, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak lihat namun percaya." Nah, jadi adik-adik harus percaya, tidak boleh ragu. "Kak, gimana aku mau percaya kalau nggak bertemu Tuhan Yesus?" Nah, adik-adik, kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dengan hati kita. Kita bisa merasakan dengan hati kita melalui ciptaannya, adik-adik. Nah, dengan seperti pagi hari yang cerah, matahari bersinar, kita bisa menghirup udara segar di pagi hari. Terus kita bisa melakukan aktivitas kita dalam keseharian kita. Terus habis itu kita disembuhkan oleh Tuhan ketika kita sakit, kita ditolong sama Tuhan Yesus juga. Jika kita kesusahan. Nah, ada lagi nih kasih Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Seperti orang tua kita yang merawat kita dari kandungan, terus lahir, bertumbuh hingga dewasa nanti. Nah, terus bahkan dia menjaga kita, terus mengajarkan kita hal yang baik, dan orang tua kita pun bekerja dari pagi hingga malam untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, adik-adik, makanya adik-adik harus percaya, gak boleh ragu
Karena kasih Tuhan itu luar biasa pada kita. Oke? Nah, jadi ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 20 ayat 29. Oke, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan Yesus pada kami hingga kami bisa merasakan kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga ingin percaya, kami tidak ingin ragu dengan keberadaan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita lanjut yuk ke pujian selanjutnya, silakan Kak. Terima kasih untuk Kakak Nova sudah membawakan khotbah pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, seperti ceritanya tadi, cerita sama Kakak Nova, kalau misalnya adik-adik itu harus selalu percaya kalau misalnya Tuhan Yesus itu selalu ada di sekitar kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Nova, Kakak Dinda, Kakak Gice, sama abang-abang yang lain di sini, mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Kita angkat pujian, kita nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Pakai gerakannya adik-adik. Musik Bang. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak karena pada saat ini Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan dan akhirnya. Ya Bapak, setelah juga kami akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kiranya Bapak apa yang kami dengarkan tadi, apa yang kami lakukan tadi dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ya Bapak, pada saat ini juga Bapak kami ingin berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami ya Bapak, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati mereka dalam studi mereka, dalam setiap kegiatan mereka. Kiranya Bapak Engkau yang selalu memberkati, Engkau yang selalu menuntun langkah mereka ya Bapak dimanapun mereka berada. Berkati juga orang tua mereka ya Bapak, kiranya Bapak orang tua mereka selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan panjang umur, selalu diberkati pekerjaannya ya Bapak. Bapak pada saat ini juga Bapak kami ingin berdoa ya Bapak untuk virus COVID-19 ya Bapak yang ada di sekitar kami. Kiranya Bapak Engkau yang dapat melindungi kami dari segala macam penyakit atau dari segala macam virus yang ada di sekitar kami. Kiranya Bapak Engkau yang dapat berikan kami kesehatan ya Bapak Engkau yang dapat memberikan kami kekebalan tubuh yang kuat ya Bapak. Berkati juga ya Bapak tenaga-tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan ya Bapak. Kiranya Bapak Engkau yang memberikan mereka kekuatan, Engkau yang memberikan mereka kesehatan, Engkau yang memberikan mereka kesabaran ya Bapak. Pada saat ini juga kami ingin berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kiranya Bapak Engkau yang mau memberkati setiap pemerintah, setiap orang-orang yang memimpin negara ini ya Bapak. Kiranya Bapak apa yang mereka lakukan adalah sudah seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Di atas semua itu ya Bapak, ampuni dosa dan kesalahan yang telah kami berbuat, baik yang tidak sengaja maupun yang kami sengaja. Kiranya Bapak kami dapat tetap layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ditutup dulu YouTube-nya. Sekarang kita mau lanjut ke aktivitas untuk minggu ini. Untuk aktivitas Kakak Tika dipersilahkan. Oke, sekarang waktu kita aktivitas. Yeay! Nah, sekarang Kakak Tika mau ngejelasin aktivitas kita tentang hari ini. Aktivitas kita yang pertama Kakak Tika akan menjelaskan untuk kelas kecil. Nah, adik-adik cari aktivitasnya yang gambar tangan ya, yang seperti ini, yang belum diwarnai. Ini aktivitas untuk kelas kecil. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah pensil warna. Jadi adik-adik hanya cukup menyiapkan kertas gambar dan pensil warna. Lalu setelah menemukannya, nanti digambar deh tangannya. Gampang kan? Itu untuk kelas kecil ya adik-adik. Lalu untuk kelas besar, adik-adik harus mencari gambar yang seperti ini. Nah, setelah adik-adik menemukan gambar yang seperti ini, adik-adik perlu menyiapkan bahannya. Bahan alat dan bahannya adalah yang pertama, adik-adik harus menyiapkan pensil warna, lalu gunting, dan lalu lemnya. Jadi ada 3 alat bahan ya adik-adik, yaitu pensil warna, gunting, dan lem. Setelah adik-adik menyiapkan alat dan bahan, adik-adik yang pertama harus adik-adik kerjakan adalah diwarnai dulu gambar ini. Nah, setelah diwarnai, nanti adik-adik gunting-gunting. Kan tuh ada 5 kan gambarnya kan, yang gambar Tuhan Yesus 1, sama yang gambar 4 ini, 1, 2, 3, 4 sama gambar Tuhan Yesus. Nah, setelah sudah diwarnai semua, lalu nanti adik-adik gunting-gunting sesuai gambarnya. Lalu nanti adik-adik siapkan satu kertas kosong yang seperti ini. Kan ada juga kan gambarnya yang seperti ini kan. Nih, kertasnya kayak gini nih, cari nih. Nih yang begini nih. Ada kan di kakak sekolah minggu Strapless di situ. Nah, nanti kertasnya itu dilipat jadi 4. Seperti gini contoh lipatnya ya. Pertama kan kertasnya begini, lalu dilipat jadi 4. Nah, begini. Setelah dilipat jadi 2, dilipat lagi jadi 4. Tara, jadi 4 lipatan kan adik-adik? Nah, jadi begini dia. Oke, setelah sudah dilipat, tadi kan ada gambar-gambar yang sudah diwarnai lalu digunting. Nah, ini gambar-gambarnya seperti ini nih. Kakak tinggal kasih tunjuk ya. Nanti gambar Tuhan Yesus ditaruh di depan. Jadi pas mau buka gambar Tuhan Yesus ada di depan seperti ini adik-adik. Nah, lalu nanti 4 gambarnya ditempelin seperti ini. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama di sini kata-katanya, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Dan Tuhan Yesus lagi begini tangannya, gambarnya. Lalu yang kedua gambar sebelah Tuhan Yesus itu Thomas. Yang tulisannya Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini gambar kedua. Lalu gambar yang ketiga, di sini ada kata-katanya, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Itu buat gambar yang ketiga. Lalu buat gambar yang keempat,
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Itu untuk gambar yang keempat. Jadi ada gambarnya ada 5 ya, adik-adik, semua ditempel. Tempelnya begini, jadi ya nanti yang terakhir jadi begini nih. Pertama begini, lalu nanti pas dibuka begini. Tara. Sudah jadi di aktivitasnya. Kalau sudah jadi aktivitasnya, jangan lupa difoto, lalu fotonya dikirim ke kakak guru sekolah minggu atau ke Facebook atau ke grup orang tua sekolah minggu. Oke adik-adik? Oke, mari kita lihat aktivitas minggu lalu. personal chat guru-guru sekolah minggunya ya adik-adik. Nah, sekarang kakak Dinda sama abang-abang sama kakak di sini nggak ada capek-capeknya buat ngasih tahu adik-adik untuk selalu melakukan 3M. 3M itu apa sih Kak Gece? Yang pertama
pertama itu memakai masker, yang kedua itu mencuci tangan, yang ketiga itu selalu menjaga jarak, selalu jaga